Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya. Kali ini saya akan membagikan kepada Bapak Ibu semua materi bahasa Indonesia kelas 10, yaitu tentang teks negosiasi. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan filenya, link ada di deskripsi ya. Kita mulai saja. Judulnya itu teks negosiasi, belajar menjadi negosiatur ulung. Tujuannya adalah membekali peserta didik dengan keterampilan berkomunikasi secara persuasif, santun, efektif untuk mencapai kesepakatan bersama. Apa saja yang ada dalam PowerPoint kali ini? Yang pertama adalah pengertian dan konsep teks negosiasi. Yang kedua ada tujuan negosiasi. Yang ketiga ada ciri-ciri teks negosiasi. Yang keempat unsur teks negosiasi. Yang kelima struktur teks negosiasi. Yang keenam kaidah kebahasaan. 7 langkah menulis teks negosiasi. 8 contoh situasi negosiasi. 9 kegiatan pembelajaran. Dan ke-10 adalah refleksi pembelajaran. Kita mulai dari yang pertama. Nah, ini tujuannya dulu ya. Tujuan pembelajarannya yaitu memahami pengertian dan tujuan teks negosiasi, menganalisis kaidah kebahasaan teks negosiasi, mengidentifikasi ciri unsur dan strukturnya. Silakan Bapak Ibu baca saja ini tujuan pembelajarannya. Yang selanjutnya, apa itu teks negosiasi? Nah, di pengertiannya, teks negosiasi adalah teks yang memuat proses tawar-menawar antara dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan berbeda untuk mencapai kesepakatan bersama yang saling menguntungkan. Itu pengertian teks negosiasi. Selanjutnya kita masuk kepada mengapa negosiasi itu penting. Yang pertama, untuk mencapai kesepakatan bersama. Negosiasi membantu para pihak yang memiliki kepentingan berbeda untuk menemukan titik temu dan menyepakati solusi yang dapat diterima semua pihak. Yang kedua, untuk menyelesaikan perbedaan kepentingan. Setiap pihak memiliki kebutuhan dan tujuan yang berbeda. Negosiasi menjadi wadah untuk mendiskusikan perbedaan ini secara terbuka dan mencari jalan yang keluar yang terbaik. Yang ketiga, untuk membangun kerjasama. Melalui negosiasi yang baik, hubungan antar pihak dapat menjadi lebih kuat dan saling menguntungkan dalam jangka panjang. Yang nomor 4, pentingnya negosiasi yaitu untuk menghindari konflik. Negosiasi yang efektif dapat mencegah eskalasi masalah menjadi konflik yang lebih besar dan merusak hubungan. Selanjutnya, ciri-ciri teks negosiasi. Yang pertama, melibatkan minimal dua pihak. Negosiasi tidak dapat terjadi dengan satu pihak saja. Harus ada minimal dua pihak yang saling berinteraksi dan berdiskusi untuk mencapai kesepakatan. Yang kedua, ada perbedaan kepentingan. Setiap pihak memiliki kepentingan, kebutuhan, atau tujuan yang berbeda. Perbedaan inilah yang menjadi dasar adanya negosiasi. Yang selanjutnya, menggunakan bahasa persuasif dan santun. Bahasa yang digunakan harus meyakinkan, menghormati, dan tidak memaksa. Santun namun tetap tegas dalam menyampaikan pendapat. Nah, yang terakhir, harus menghasilkan kesepakatan. Bisa disebut negosiasi apabila ada kesepakatan. Tujuan akhir dari negosiasi adalah tercapainya kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Ingat, keempat ciri ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam sebuah proses negosiasi. Jadi dikatakan itu sebuah negosiasi apabila yang empat ini ada. Apabila salah satunya tidak ada, maka negosiasi tersebut dikatakan bisa jadi gagal. Yang selanjutnya kita masuk kepada unsur-unsur pembentuk negosiasi. Yang pertama adalah pihak yang bernegosiasi. Orang, kelompok, atau organisasi yang terlibat dalam proses negosiasi, mereka memiliki posisi dan kepentingan masing-masing. Yang selanjutnya adalah objek yang dinegosiasikan. Hal yang menjadi pokok pembicaraan atau perhatian dalam negosiasi bisa berupa barang, jasa, pendapat, atau keputusan. Yang selanjutnya adalah kepentingan masing-masing pihak. Tujuan, keinginan, atau kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh setiap pihak yang terlibat dalam negosiasi. Yang terakhir adalah kesepakatan. Hasil akhir dari proses negosiasi yang telah disetujui oleh semua pihak dan menjadi ikatan bersama. Itulah unsur-unsur pembentuk teks negosiasi. Yang selanjutnya adalah ini struktur teks negosiasi. Yang pertama ada orientasi.
Pembuka dan pengenalan situasi. Bagian ini menjelaskan latar belakang masalah dan mengapa negosiasi dilakukan. Yang kedua, pengajuan, penyampaian keinginan atau tawaran dari masing-masing pihak. Yang ketiga, penawaran, orientasi, pengajuan, penawaran, dan keempat, persetujuan, dan kelima adalah penutup. Penegasan hasil negosiasi. Bagian ini menegaskan kembali kesepakatan yang telah dicapai. Ingat, kelima struktur ini harus disusun secara berurutan dan logis untuk menghasilkan teks negosiasi yang runtut dan mudah dipahami. Selanjutnya kita masuk ke slide yang berikutnya, yaitu kaidah kebahasaan teks negosiasi. Yang pertama adalah kalimat persuasif, menggunakan bahasa yang mengajak, membujuk atau meyakinkan lawan bicara untuk menerima ide atau tawaran. Contoh, mari kita cari solusi terbaik untuk kedua belah pihak, gitu. Yang kedua adalah kalimat deklaratif dan interrogatif. Kalimat deklaratif atau kalimat berita untuk menyampaikan informasi, dan kalimat tanya atau interrogatif untuk meminta klarifikasi. Contoh bagaimana? Bagaimana pendapat Anda tentang tawaran ini? Ya. Yang selanjutnya adalah kata kerja mental. Kata kerja mental yang menunjukkan aktivitas mental seperti mengharapkan, mempertimbangkan, berpikir, dan merasa. Contohnya, saya mengharapkan kita bisa bekerja sama dengan baik. Yang terakhir adalah kata ganti orang. Penggunaan kata ganti seperti saya, kami, Anda, atau kalian untuk menghormati lawan bicara. Contohnya gimana? Contohnya, bagaimana pendapat Anda tentang ini? Itulah kaidah kebahasaan teks negosiasi. Langkah-langkah menulis teks negosiasi. Yang pertama adalah menentukan topik atau masalah. Identifikasi masalah yang akan dinegosiasikan. Pastikan topik jelas dan spesifik agar pembahasan lebih fokus. Yang kedua, menentukan pihak-pihak terlibat. Tentukan siapa saja yang berperan dalam negosiasi. Jelaskan posisi dan peran masing-masing. Yang ketiga, menentukan kepentingan masing-masing pihak. Analisis apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan atau tujuan dari setiap pihak yang terlibat. Yang keempat, menyusun alur negosiasi secara runtut. Susunlah teks mengikuti struktur. Tadi sudah dibahas di awal, strukturnya ada 5, orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup. Yang terakhir nomor 5, langkah-langkah menulis teks negosiasi, yaitu menggunakan bahasa yang santun dan efektif. Pilihlah kata-kata yang sopan, jelas, dan mudah dipahami. Gunakan kaidah kebahasaan yang tepat untuk hasil yang maksimal. Nih ada tips menulis teks negosiasi. Pertama, tentukan tujuan negosiasi dengan jelas. Siapkan argumentasi yang kuat. Perhatikan struktur dan alur cerita. Yang terakhir, revisi untuk hasil yang lebih baik. Nah ini contohnya, silakan bisa Bapak Ibu baca saja. Nah, ini adalah kegiatan pembelajaran dan refleksi. Silakan ini untuk Bapak Ibu bisa juga ditambahkan ya. Nah, ini yang terakhir, menjadi negosiatur ulung. Setiap negosiasi adalah kesempatan untuk membangun hubungan yang lebih baik. Dengan menguasai keterampilan negosiasi, kamu siap menghadapi berbagai tantangan dan menciptakan solusi yang saling menguntungkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.